Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Baru Firdaus di segmen belajar tentang iklan FB Ads. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah, di konten kali ini balik lagi bareng Opi, kita nggak akan melulu membahas tentang bisnis, khususnya itu bisnis di bidang marketplace ya, karena kita juga akan mempelajari beberapa sosial media lainnya untuk digunakan sarana promosi seperti FB, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau tentang FB dulu ya guys ya. Jadi gini, coba kita perlihatkan dulu deh FB-nya itu seperti apa bedanya tentang iklan FBS dan iklan biasa gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, aku udah buka halaman dari Lautan Display. Nah, kalau lihat di sini ya guys, ini kan udah ada video nih. Ini sebenarnya videonya video iklan gitu kan. Kalau misalkan kalian mikir ya, oh iklan gampang, di boost aja postnya. Oh beda say. Kalau misalkan kalian ngekliknya yang boost post gini, itu apa ya, nggak akan tertarget gitu media ataupun audiens yang kalian inginkan untuk dijangkau dalam iklan ini. Contohnya, ini kan iklannya tentang alat-alat display, tentang alat-alat percetakan online, kayak misalkan yang mau cetak banner, itu bisanya lewat Lautan Display gitu. Kalau aku kliknya yang boost post ini, nanti ambiar audiensnya kayak semuanya bisa ngejangkau si iklan ini. Padahal kalau misalkan dengan cara tersebut, kita nggak akan tertargeting, sehingga kita nggak akan dapat audiens yang sesuai yang kita inginkan untuk goalsnya gitu. Karena kan belum tentu nih ya, kalau misalkan iklan ini disebar luaskan terlalu jauh, terlalu luas, misalkan ini didapatkan oleh para ibu-ibu rumah tangga yang emang notabene nggak melakukan aktivitas lain selain mengurus keluarga gitu. Nah, kalau mereka ngelihat iklan ini, ya buat apa gitu mereka beli banner segala macam, kan nggak termasuk keperluan mereka juga kan secara umumnya. Jadi itu nggak tertargeting. Tapi kalau misalkan aku iklanin si video ini di FB Ads dan aku targetin, aku audiensnya maunya penjual bakso atau penjual ini, yang mana mereka pasti akan membutuhkan spanduk, membutuhkan banner. Nah, peluang untuk mereka membeli produk kita itu akan lebih tinggi gitu. Jadi ngapain kita buang uang sayang-sayang kalau misalkan audiensnya itu nggak tertarget gitu kan, sayang banget duitnya udah kebuang banyak. Mendingan kayak lebih baik iklan ini tertarget audiensnya sedikit tapi ngena gitu, sasarannya pas itu, jadi kan ada peluang untuk membeli produk kita ini juga lebih tinggi kayak gitu, jadi nggak boncos gitu ya guys ya. Nah, untuk itu caranya kalau mau iklan tuh bukan lewat boost post ini, oke? Jadi kita akan ada tools yang lainnya, tapi yang perlu kalian ketahui adalah kalian buat dulu fans page-nya dulu ya guys. Nih kayak gini nih, ini tuh sebenarnya kalau kalian pengen tahu, ini tuh pakai profilnya satu orang doang, yaitu profil dari Baru Firdaus. Tapi kalau kita lihat di sini di bagian menu, di sini akan ada page ya, banyak banget kan. Ada Lautan Display, ada neon segala macem. Nah, karena emang kalau mau iklan kita lewat fanpage, bukan lewat akun pribadi kita gitu. Cara bikinnya gimana sih? Gampang cara bikinnya ya guys, nih aku kasih tahu dari awal. Ini kan profil kita nih, beranda FB kalian masing-masing kan. Nah, kalian klik aja di garis 3 ini, bukan garis 3 ini, ada bulatan 9 ya, bulatan 9 kayak dadu gitu yang ada di pojok kanan atas. Kalian klik alias ini tuh adalah bagian menu. Terus kalian pilih bagian page-nya. Nah, lalu kalian bisa klik aja create new page. Nah, langsung aja nih kalian isi semua yang ada di sini. Kayak misalkan ini tuh bisnisnya tentang apa. Page name itu berarti nama bisnis kalian ya. Misalkan tadi aku Lautan Display, ya klik Lautan Display gitu kan contohnya. Terus ini masuknya kategori apa gitu kan. Aku kan kategorinya percetakan online gitu. Tulis aja percetakan online misalnya kan. Terus deskripsinya apa? Nah, kalian jelasin tentang bisnis kalian. Lautan Display merupakan percetakan online yang menyediakan bla 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 kayak gitu contohnya guys. Nah, kalau misalkan udah, nanti di sini ada bacaan create page, langsung aja kalian create page. Nah, kalau udah seperti itu berarti kalian sudah membuat langkah yang pertama, yaitu mempunyai page-nya terlebih dahulu. Ya tinggal ganti-ganti ininya, apa namanya, gambarnya segala macam ya guys. Ya, jangan lupa itu bisa diatur lah pokoknya. Nanti aku akan buat tutorial terpisahnya. Ini secara gambaran besarnya saja, oke? Nah, kalau kalian mau lihat
punya Lautan Display. Nah, di sini sudah kelihatan ya namanya Lautan Display, kategorinya real estate gitu. Nah, di sini. Oke, nah ini juga fotonya udah aku ganti. Nah, langkah yang kedua yang harus kalian lakukan untuk memulai iklan di FB Ads adalah mempunyai kontennya, konten iklannya. Nah, konten iklannya ini bisa kalian post dulu di fans page kalian dengan cara create post, ya kan? Terus bisa in Facebook. Nah, baru kalian bisa post. Kan di sini ada foto, ada video gitu kan. Bisa kalian post gitu. Contohnya kayak gitu ya guys. Atau bisa kalian langsung memberikan si konten iklannya tersebut di FB Ads-nya tersebut tanpa harus kalian post dulu di sini. Jadi iklannya adalah iklan yang pure khusus untuk FB Ads itu sendiri gitu. Jadi pas kalian buka fanspage-nya itu nggak akan ada iklan tersebut gitu di fanspage kalian, karena emang itu kalian bikinnya bukan di fanspage gitu kan, tapi di bagian FB Ads-nya, Business Manager-nya gitu. Oke, kalau misalkan langkah pertama fanspage udah kalian buat, dua kontennya udah kalian buat. Nah, kebetulan aku kontennya mau konten yang ini nih, kontennya udah aku upload di sini. Oke, jadi ini konten aku ya. Itu dua berarti udah terpenuhi itu syaratnya. Nah, syarat ketiga kalian tinggal aja buka yang namanya Business Manager. Nah, pokoknya ketik aja business.facebook.com. Tapi kebetulan aku udah pernah login gitu, jadi biar nggak lambat-lambat langsung aja kita enter. Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari FB Ads-nya. Nah, ini adalah iklan-iklan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Nah, ini aku jelaskan sedikit aja. Kalian pastikan ya guys, kalau misalkan di sini atau di bagian logo ini, itu adalah fans page yang emang bener-bener mau kalian iklanin. Kebetulan aku kan mau iklanin Lautan Display, ya kan? Ini nih. Maka aku pasti pilihnya yang Lautan Display dong, karena di sini kan fanspage-nya cukup banyak ya guys gitu. Kalian juga bisa sesuaikan aja lah kalau yang ini mah. Nah, terus aku juga sedikit mau jelasin apa itu campaign, adset, dan juga ads. Mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku bisa kalian tolong koreksi ya di kolom komentar. Nah, secara singkatnya campaign itu sekolah. Nah, adset itu sama ads ini adalah kelasnya, kayak kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi adset dan ads itu adalah bagian di dalam campaign. Campaign itu grup besarnya. Nah, campaign isinya adalah untuk kita memilih kira-kira iklan kita ini mau dijadikan target traffic ataupun target engagement atau target lainnya. Sedangkan di bagian adset ini si anakannya gitu. Adset sendiri dia fungsinya untuk retargeting, kira-kira iklan kita ini targetnya untuk audiens seperti apa. Nah, kalau di ads, nah dia itu lebih kepada kontennya. Nah, kayak kita contoh yang upload konten iklan, kita ngasih caption, itu adanya di bagian ads. Oke? Cukup dipahami ya guys. Langsung saja kita akan buat iklannya. Kita klik dulu create. Nah, kita pilih iklan ini mau tujuannya apa. Kalau aku tujuannya mau engagement. Apa bedanya engagement dan traffic lah ya? Traffic itu untuk harapan kita agar orang-orang itu mau berkunjung ke toko online kita, entah itu website ataupun di marketplace. Kayak misalkan aja toko offline, kita punya toko offline ruko di mana, pasti kita berharap dong banyak orang yang berkunjung biar bikin orang-orang lain pun tertarik untuk datang, meskipun cuman buat lihat-lihat doang, seenggaknya kita udah bisa menarik perhatian orang. Itu tujuannya traffic. Tapi kalau tujuannya engagement beda lagi. Engagement kita berharap orang-orang itu mau berinteraksi dengan toko kita, kayak misalkan ngasih komentar, ngasih like kayak gitu. Nah, kalau engagement di FB Ads ya berarti kita berharap fanspage punya kita itu bakalan hidup, rame. Karena semakin banyak orang selain banyak yang berkunjung, tapi ternyata mereka juga banyak yang berinteraksi sama kita, akan membuat trust atau membuat kepercayaan kepada konsumen-konsumen lain bahwa toko kita tuh emang bagus gitu. Sehingga tingkat daya untuk membeli produk kita itu semakin tinggi. Jadi itulah fungsi engagement.
Nah, kalau conversation itu beda lagi. Kita berharap orang-orang yang lihat dari iklan kita itu tujuannya udah nggak langsung lihat-lihat ataupun nggak langsung nanya-nanya, tapi langsung beli gitu. Itu di conversion. Ini conversion sih aku masih nanti aja karena aku lagi ngumpulin data-data audiens dulu biar aku tahu audiens yang paling bagus itu kayak gimana. Biar nanti kalau aku iklan lagi untuk conversion itu benar-benar tepat sasaran. Nah, kita pilih engagement, lalu kita klik aja continue. Oke, lanjut ya guys. Nah, ini adalah tampilan dari yang udah kita klik create sebelumnya atau klik buat sebelumnya. Nah, ini yang aku bilang campaign ya, grup besarnya. Nah, di grup besar ini kita ganti dulu namanya. Nama ini untuk memudahkan kita jika suatu saat kita mau analisis audiens kayak gitu. Jadi kalau kalian mau lihat lagi, oh dulu aku pernah ngupload iklan nih. Di iklannya itu namanya baby boomers. Iklannya tujuannya untuk baby boomers. Oh ternyata audiensnya segini segini segini. Oh bagus nih. Jadi ketahuan. Kalau kalian iklannya cuma new post engagement dan semua iklan yang kalian lakuin itu tulisan new post engagement, kalian bingung nanti ini yang konten yang kayak gimana, ini targeting kayak gimana gitu. Langsung aja kita lebih baik pakai kode aja, tulisan singkat, karena untuk mempermudah kalian nggak capek-capek nulis juga. LD ini nama fanpage aku, Lautan Display, karena iklannya mau buat Lautan Display. Terus EG itu engagement, tujuan iklan ini untuk engagement. Lalu baby boomers itu judul iklan aku sebenarnya, dan sebenarnya target utamanya untuk orang-orang yang emang usianya udah 30 tahun ke atas. Lalu 4:5, ini adalah rasio yang aku pilih karena di sini kenapa pilih ini adalah rasio yang disarankan oleh FB. Sebelumnya aku juga udah bikin rasio-rasio lain 16:9, 1:1, cuman kan kita lagi cari yang terbaik itu yang mana gitu, kira-kira yang eye-catching dilihat sama orang yang mana, karena semakin video itu eye-catching dilihat sama orang makin nyaman untuk lihat konten kita sampai selesai. Nah terus ini fix. Kenapa fix? Karena aku tadi sebelumnya udah pernah bikin juga dengan judul serupa tapi salah karena kualitas videonya jadi jelek, jadi aku pilihnya yang ini. Oke, kalau udah seperti ini udah engagement juga sesuai, kalian bisa langsung aja next. Nah, di ad set, seperti yang aku bilang, kita udah mulai retargeting audiensnya. Bukan retargeting, targeting. Kalau retargeting kan berarti kalian mengulang audiens sebelumnya ya. Kita langsung ganti aja namanya, kayak tadi aja ya guys. Oke. Nah, di sini silahkan kalian atur aja daily budgetnya. Aku daily budgetnya mau 30.000. Maksudnya apa? Ini adalah budget per hari untuk iklan. Kalau misalnya iklan kalian adalah 4 hari, maka per harinya budgetnya sekian. Nah, aku budgetnya 30.000, berarti per harinya aku iklan 30.000 gitu. Nah, di sini start date, mulai kapan iklannya kalian jalani. Kalau aku mau mulai hari ini, berarti tanggal 29 Juni. Jamnya mau aku ganti karena ini udah jam 10:10 pagi. Sekarang di sini 10:07. Jadi kita ganti aja misalkan jam 12. Nah, jam juga sebenarnya mempengaruhi biaya iklan kalian tahu, karena kita akan lihat persaingan gitu. Bukan persaingan sih, kayak ibaratnya kompetitor kalian juga pasti akan ada yang iklanin juga. Semakin banyak, misalkan di jam 12 itu ternyata banyak banget nih yang iklanin produk serupa gitu. Nah, itu bakal bikin bikin biaya kalian itu membengkak gitu loh. Nah, langsung aja ini AM jam 1 aja deh guys. Jam 1 berarti PM ya, karena jam 1 siang. Kalian pilih aja N. Maksudnya apa? Maksudnya iklan kalian mau berakhir di tanggal berapa. Kalau saya mau di tanggal 2. Jamnya samain aja biar bener-bener pas 24 jam. Kalau sudah seperti ini, kalian akan lihat orang-orang yang akan lihat konten kalian atau iklan kalian itu sekitar sekian. Kita lanjut aja. Nah, di sini aku mulai targeting audiensnya. Di sini aku orang Indonesia yang mau ditargetin tentunya ya. Dan umurnya dari segini 21 sampai 65 plus. Karena kalau aku milihnya di bawah 20, aku nggak bisa targeting orang kayak profesi, kayak kesukaannya, kayak hobinya, itu aku nggak bisa targeting. Gendernya all gender aja. Dan di sini aku mau pilih targetnya ini ya guys, online marketplace. Oke, kalian tulis aja sesuai keinginan kalian. Kenapa aku pilih target ini? Karena memang
kayak ini nih, small and medium enterprise, berarti kan para pengusaha atau usaha kecil-kecilan kayak UMKM. Produk aku kan percetakan online ya guys, jadi aku berharap mereka kalau bikin promosi spanduk banner itu mesennya ya di Lautan Display kayak gitu, makanya targetnya seperti itu. Nah ini target-target yang sudah aku cantumkan, dan kira-kira diperkirakan ya audiens yang akan ditargetkan itu segini, estimasi audiens yang akan lihat video kita lumayan banyak banget sih itu guys. Nah terus bahasanya aku akan memilih bahasa Indonesia aja, sesuai ya, sesuai. Nah terus kalian jangan ngeklik ini ya, kalau kalian ngeklik bagian detail targeting expansion percuma kalian bikin target kayak gini, ujung-ujungnya ya bebas aja video kalian akan dilihat oleh semua audiens, dan itu nggak akan goals kalau menurutku ya. Ya kalau goals ya berarti Dewi Fortunanya lagi beruntung banget nih. Langsung aja kita pilih ke manual placement. Nah kenapa manual placement? Karena nggak semua fitur-fitur di media sosial itu pas untuk iklan kita gitu. Contohnya aku kan rasionya 4:5 ya. Kalau ditaruh di story ya jelek dong. Story kan rasionya 9:16. Nah gitu. Jadi kita pilih lagi aja. Feeds itu udah pasti, feeds mah udah karena udah sesuai rekomendasi FB ya, 4:5. Kalau sudah dirasa oke, kalian klik next. Nah nextnya ini adalah bagian add name. Add name itu tentang konten kalian, ngupload video, terus kalian mau ngasih caption, itu adanya di add name. Kita ganti dulu namanya seperti ini. Kalian pastikan kalau misalkan ini di fanspage-nya Lautan Display atau fanspage yang emang kalian mau iklanin. Kalau udah seperti itu, use existing post atau create ad. Create ad itu berarti kalian iklannya bener-bener ngupload dari awal, nggak ngambil video-video yang udah kalian cantumkan di iklan-iklan atau di posan kalian. Kalau aku mau ngambil dari posan ya, karena sebelumnya aku udah nguploadnya dari create ad ya guys, tapi sayangnya pas dilihat di HP, orang lihat iklan kita itu malah burem gitu. Nah itu kan jelek ya jadinya, jadi aku mau yang emang udah aku post sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil posan sebelumnya pun, kalau bisa sebelumnya ngepostnya di HP ya guys, biar bener-bener kualitas itu sesuai sama HP. Karena gini, waktu aku ngepost yang di create ad pun itu sebenarnya kalau lihat di desktop itu bagus tampilannya, tapi kalau di HP malah jelek. Jadi kalian harus bener-bener ngepostnya dari HP aja kalau menurut saya ya, kayak gitu, ngepost di HP. Karena kenapa sih harus menyesuaikan di HP? Karena zaman sekarang orang-orang kalau lihat media sosial rata-rata menggunakan HP dibanding menggunakan desktop gitu. Jadi kita ngikutin pasar lah, biar iklan kita juga ke notice banyak orang. Nah kalau sudah seperti ini, kalian klik select post dan kalian pilih aja mana yang mau kalian iklanin videonya. Aku mau iklanin yang ini ya guys. Oke. Klik continue. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa select placement to edit, klik aja feeds. Kalau kalian emang mau ganti caption juga masih bisa, misalkan captionnya mau diganti jadi maksud aku kalau mau ganti caption kalian di primary text ya, depannya itu ada ininya, nomor HP. Nah sudah seperti ini, kalian save aja. Sebenarnya kalau kalian pilihnya traffic ya, kalau di traffic itu dia ada bagian lain di sini yang bisa ngubah ini. Ini kan nggak menarik ya, masa tulisannya WhatsApp gitu kan. Kalau di traffic itu bisa diganti, tapi kalau engagement emang sudah kayak gini tampilannya, nggak bisa diganti kecuali si ininya, deskripsinya. Langsung aja kita save ya guys. Nah kalau sudah seperti ini adalah contoh-contoh tampilannya yang akan ada di tampilan HP orangnya ketika lihat iklan kita. Ini dia. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian kalau emang ada website yang tercantum pixelnya bisa kalian checklist aja gitu. Dan kalau sudah, kalian bisa klik publish ya guys. Ini aku mau publish sekarang. Oke, ini lagi processing untuk upload iklan kalian. Tadadadada, iklan berhasil diupload, tapi jangan senang dulu. Kenapa tidak boleh senang dulu? Mari kita ke klik campaign lagi. Nah, di sini sudah jelas ya, tergambarkan guys, bahwa tadi kan kita iklannya EG ya, engagement, schedule itu artinya iklan kalian ini diuploadnya masih nanti, karena kan tadi aku ngekliknya jam 1 siang kan, berarti diuploadnya jam 1 siang. Nah kalau di atas in review, apa tuh in review itu berarti iklan kalian sudah terupload tapi masih dalam proses peninjauan pihak FB. Takutnya kontennya ini konten yang berbahaya atau konten yang melanggar panduan komunitas dari FB Ads itu sendiri. Kalau misalkan
ternyata melanggar, maka bacaan di sini itu akan gagal file gitu kan. Tapi kalau ternyata berhasil, itu bacaan itu bakalan ongoing atau aktif gitu, itu bacanya bakal kayak gitu. Berarti iklan kalian sudah dilihat oleh beberapa orang gitu kalau udah aktif ya. Tapi kalau in review ini baru dilihat oleh pihak FB-nya aja, kalau schedule itu masih nanti gitu ya. Mungkin hanya sekian saja guys pembahasan gimana cara kita beriklan di FB Ads. Sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas di sini, dari mulai cara targetnya atau cara baca beberapa tools dari FB Ads, itu banyak banget yang harus dibahas. Kalau gitu kalian bisa langsung aja request di kolom komentar tentang konten selanjutnya itu seperti apa, khususnya dalam dunia bisnis. Aku juga minta maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dikoreksi ya guys kalau misalnya aku ada hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan konten kali ini. Kalau gitu Opi pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang ya guys. Bye bye, see you in the next konten lainnya. Belajar bisnis FB Ads, SPM, salam pengusaha muda, semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.